Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang bab 9, yaitu metode pengumpulan data kuesioner. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Emma Ida Rahayu dengan NIM 12116, kedua Ida Yulianti dengan NIM 12117, ketiga Arina Zulfa Oktaviani dengan NIM 12118, keempat Rika Amelia Safitri dengan NIM 12123, kelima Yuyun Oktaviani Dwi Karlina dengan NIM 12135, keenam Nanda Safria Mezaro dengan NIM 12136, dan yang terakhir Maulida Safitri dengan NIM 12150. Sebelum menjelaskan jenis kuesioner, perlu diketahui, kuesioner sendiri adalah daftar pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya, di mana responden akan mencatat jawaban mereka. Biasanya dalam alternatif yang didefinisikan dengan jelas. Kuesioner merupakan mekanisme pengumpulan data yang efisien ketika studi bersifat deskriptif atau eksplanatori. Kuesioner secara umum lebih murah dan memakan waktu dibandingkan wawancara dan observasi. Namun, kuesioner juga menyebabkan kemungkinan yang lebih besar akan non-response dan kesalahan non-response. Jenis kuesioner yang pertama yaitu kuesioner yang diberikan secara langsung. Jika terdapat survei di suatu daerah lokal, cara terbaik untuk mengumpulkan data adalah memberikan kuesioner secara langsung. Jenis yang kedua yaitu kuesioner melalui surat dan elektronik. Kuesioner jenis ini dikirimkan melalui surat kepada responden yang dapat mengisinya dengan nyaman di rumah mereka tanpa diburu waktu. Tetapi tingkat pengembalian kuesioner jenis ini biasanya rendah. Kelebihan dan kekurangan kuesioner yang berbeda. Kuesioner yang diberikan secara langsung, kelebihannya dapat membangun hubungan dan motivasi responden. Kedua, keraguan dapat diklarifikasi. Ketiga, hampir 100% tingkat respons dapat dipastikan. Untuk kekurangannya, yang pertama, penjelasan dapat menyebabkan bias. Kedua, membutuhkan banyak waktu dan usaha. Kemudian, kuesioner melalui surat. Kelebihannya, 1. Anonimitas tinggi. 2. Wilayah geografi yang luas dapat dijangkau. 3. Hadiah voucher dapat dilampirkan untuk mendapatkan kesediaan responden. Untuk kekurangannya, 1. Tingkat respons hampir selalu rendah. 2. Tidak dapat mengklarifikasi pertanyaan. 3. Perlu mengikuti prosedur untuk non-responden. Kemudian, kuesioner elektronik. Kelebihannya, 1. Mudah diberikan. 2. Dapat mencakup secara global. 3. Sangat murah. 4. Pengiriman cepat. Untuk kekurangannya, 1. Harus mampu menggunakan komputer. 2. Responden harus memiliki akses untuk fasilitas tersebut. Ketiga, responden bersedia menyelesaikan survei tersebut. Selanjutnya, pedoman desain kuesioner. Prinsip penyusunan kata. Prinsip penyusunan kata merujuk pada faktor-faktor berikut. Yang pertama, ketepatan isi pertanyaan. Kedua, bagaimana pertanyaan disampaikan dan tingkat pemahaman bahasa yang digunakan. Ketiga, jenis dan bentuk pertanyaan yang diajukan. Keempat, urutan pertanyaan. Dan yang kelima, data pribadi yang dicari dari responden. Kemudian, isi dan tujuan pertanyaan. Sifat variabel yang digunakan, perasaan subjektif atau fakta objektif akan menentukan apakah jenis pertanyaan yang diajukan. Jika variabel yang digunakan bersifat subjektif, misalnya kepuasan, keterlibatan, di mana keyakinan, persepsi, dan sikap responden akan diukur. Pertanyaan sebaiknya menggunakan dimensi dan elemen dari konsep tersebut. Saat variabel objektif seperti usia dan tingkat pendidikan dari responden yang digunakan, pertanyaan tunggal langsung, terutama pertanyaan yang memiliki rangkaian kategori dengan skala ordinal akan lebih cepat, sehingga tujuan masing-masing pertanyaan sebaiknya dipertimbangkan dengan hati-hati sehingga variabel dapat diukur dengan tepat dan tidak ada pertanyaan berlebihan yang ditanyakan. Selanjutnya, bahasa dan susunan kata kuesioner. Bahasa kuesioner sebaiknya disesuaikan dengan tingkat pemahaman responden. Pilihan kata akan bergantung pada tingkat pendidikan mereka.
Penggunaan istilah dan idiom dalam budaya serta struktur referensi responden. Misalnya, bahkan jika bahasa Inggris adalah bahasa yang digunakan atau bahasa resmi dalam kedua budaya tersebut, kata-kata tertentu mungkin asing bagi salah satu budaya. Istilah seperti bekerja di sini membosankan dan ia seorang pekerja yang kompulsif mungkin tidak diartikan secara sama dalam budaya yang berbeda. Jenis dan bentuk pertanyaan. Yang pertama yaitu pertanyaan terbuka yang memungkinkan responden untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan cara yang mereka pilih. Contohnya yaitu menanyakan apa yang responden sukai dari lingkungan kerja mereka. Yang kedua yaitu pertanyaan tertutup, yaitu membuat responden untuk membuat pilihan di antara serangkaian alternatif yang diberikan oleh peneliti. Contohnya yaitu meminta responden untuk memilih 5 aspek yang dirasa menarik dan menantang. Alih-alih meminta responden untuk menyebutkan 5 aspek pekerjaan yang dirasa menarik atau menantang tersebut, peneliti akan membuat daftar 10 atau 15 aspek yang mungkin mereka menarik dan membuat menantang dalam pekerjaan dan meminta respon untuk mengurutkan 5 aspek pertama di antara aspek-aspek tersebut menurut preferensi mereka. Yang ketiga yaitu pertanyaan yang disusun secara positif dan negatif. Membuat semua pertanyaan secara positif disarankan memasukkan pertanyaan yang disusun secara negatif juga. Yang keempat yaitu pertanyaan yang memiliki respon ganda. Pertanyaan yang membuka kemungkinan respon untuk berbeda pada subkalimatnya. Pertanyaan semacam ini sebaiknya dihindari dan lebih baik mengajukan 2 atau lebih pertanyaan terpisah. Selanjutnya yang kelima adalah pertanyaan ambigu. Pertanyaan yang tidak memiliki respon ganda mungkin disusun secara ambigu atau responden menjadi tidak yakin terkait apakah maksud dari pertanyaan tersebut. Contohnya yaitu, menurut Anda, sejauh mana kebahagiaan Anda? Yang keenam yaitu pertanyaan yang bergantung pada ingatan. Pertanyaan mungkin mengharuskan responden untuk mengingat pengalaman masa lalu yang sudah tidak begitu jelas dalam memori mereka. Dari jawaban atas pertanyaan yang bergantung pada ingatan ini dapat memiliki bias. Misalnya, jika seorang karyawan yang telah 30 tahun menghadapi para organisasi diminta untuk menceritakan kapan ia mulai bekerja dalam departemen tertentu dan berapa lama, mungkin ia tidak mampu memberikan jawaban yang tepat dan salah dalam meresponnya. Yang ketujuh adalah pertanyaan yang mengarahkan, yaitu pertanyaan sebaiknya tidak disampaikan dengan cara tertentu yang mengarahkan responden untuk memberikan respon yang peneliti inginkan dari mereka. Contohnya yaitu, tidakkah menurut Anda pada peningkatan biaya hidup saat ini, karyawan seharusnya diberikan kenaikan gaji yang banyak? Dengan memberikan pertanyaan yang mengarahkan, kita akan menyiasatkan dan mendesak responden untuk menjawab ya. Yang kedelapan yaitu pertanyaan yang bermuatan atau loaded question, yaitu pertanyaan yang akan mengundang respon yang sangat bias dan emosional. Contohnya yaitu, sejauh mana menurut Anda pihak manajemen mungkin akan mengancam jika serikat pekerja memutuskan untuk melakukan pemogokan? Yang kesembilan adalah keinginan sosial. Pertanyaan sebaiknya tidak disampaikan pada tingkat bahwa pertanyaan tersebut akan menghasilkan respon yang diinginkan secara sosial. Contohnya yaitu, menurut Anda, apakah orang yang sudah tua sebaiknya diberhentikan? Pertanyaan tersebut akan menghasilkan respon tidak, terutama bagi masyarakat yang tidak setuju pada seseorang yang mengatakan bahwa orang yang sudah tua sebaiknya dipecat meskipun mereka mampu melaksanakan pekerjaan yang mereka lakukan. Yang ke-10 adalah panjang pertanyaan. Pertanyaan yang sederhana dan singkat lebih disukai oleh para responden daripada pertanyaan yang panjang. Sebaiknya pertanyaan dalam kuesioner tidak melebihi 20 kata atau melebihi 1 baris penuh pada cetakan. Yang ke-11 adalah urutan pertanyaan. Urutan pertanyaan pada kuesioner sebaiknya mengarahkan responden dari pertanyaan yang bersifat lebih umum ke spesifik dan dari pertanyaan yang relatif mudah ke yang semakin sulit untuk dijawab. Dan yang ke-12 adalah klasifikasi data atau informasi pribadi, yaitu pertanyaan yang akan menghasilkan informasi seperti usia, tingkat pendidikan, status pernikahan, dan penghasilan. Dan disarankan untuk tidak menanyakan nama responden kecuali sangat diperlukan. Prinsip pengukuran. Terdapat beberapa prinsip pengukuran
yang perlu diikuti untuk memastikan bahwa data yang diperoleh adalah tepat untuk menguji hipotesis. Hal ini mengacu pada skala dan teknik perskalaan yang digunakan dalam mengukur konsep, seperti halnya penilaian terhadap reliabilitas dan validitas ukuran yang dipakai. Skala yang tepat harus digunakan bergantung pada jenis data yang dikumpulkan. Berbagai mekanisme penyusunan skala yang membantu kita untuk menentukan skala secara tepat hendaknya dipergunakan sebagaimana mestinya. Jika memungkinkan, sebaiknya menggunakan skala interval dan skala rasio dibandingkan dengan skala nominal dan skala ordinal. Setelah data diperoleh, ketepatan data perlu dinilai melalui uji validitas dan reliabilitas. Tampilan umum atau susunan kuesioner. Yang pertama, pendahuluan yang baik. Pendahuluan yang baik yang secara jelas mengungkapkan identitas peneliti dan menyampaikan tujuan survei. Selain itu, penting untuk membangun hubungan dengan responden dan memotivasi mereka untuk menjawab pertanyaan dalam kuesioner dengan sepenuh hati dan antusias. Jaminan kerahasiaan atas informasi yang mereka berikan akan mengurangi kemungkinan jawaban yang bias. Bagian pendahuluan sebaiknya diakhiri dengan ungkapan yang sopan, mengucapkan terima kasih kepada responden karena menyediakan waktu untuk mengisi survei. Menyusun pertanyaan, memberikan instruksi dan petunjuk, serta penjajaran yang baik. Menyusun pertanyaan secara logis dan rapi pada bagian yang tepat dan memberikan instruksi tentang bagaimana melengkapi poin-poin di setiap bagian akan membantu responden untuk menjawabnya tanpa kesulitan. Pertanyaan juga sebaiknya dijajarkan dengan rapi, sehingga memungkinkan responden untuk membaca dan menjawab kuesioner dengan sedikit waktu dan usaha tanpa melelahkan mata. Data pribadi. Data pribadi atau demografis dapat disusun seperti dalam contoh berikut ini. Informasi tentang penghasilan dan data pribadi lainnya yang sensitif. Meskipun informasi demografi dapat diperoleh baik di awal atau di akhir kuesioner informasi yang bersifat sangat pribadi dan rahasia seperti penghasilan, keadaan, kesehatan, dan sebagainya. Jika benar-benar dianggap diperlukan untuk survei, sebaiknya ditanyakan pada akhir kuesioner daripada di awal. Selain itu, pertanyaan tersebut sebaiknya dijustifikasi dengan menjelaskan bagaimana informasi tersebut akan berkontribusi pada pengetahuan dan pemecahan masalah, sehingga responden tidak menganggap hal tersebut bersifat menyelidiki atau mencampuri. Menunda pertanyaan semacam itu hingga akhir kuesioner akan membantu mengurangi bias responden jika mereka merasa terganggu dengan pertanyaan yang bersifat pribadi. Pertanyaan terbuka di bagian akhir. Kuesioner dapat memasukkan pertanyaan terbuka di bagian akhir yang memungkinkan responden untuk mengomentari aspek apapun yang mereka inginkan. Kuesioner akan diakhiri dengan ucapan terima kasih kepada responden. Menyimpulkan kuesioner. Kuesioner sebaiknya diakhiri dengan sebuah catatan yang sopan yang mengingatkan responden untuk memeriksa kembali semua poin yang telah diisi. Tinjauan desain kuesioner. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang populer karena peneliti dapat memperoleh informasi dengan cukup mudah dan respon terhadap kuesioner mudah dikelola. Jika instrumen yang digunakan divalidasi dengan baik, temuan studi akan bermanfaat bagi komunitas ilmiah karena hasil tersebut dapat diulang dan tambahan dasar teori dibuat. Terdapat beberapa cara untuk memberikan kuesioner, antara lain 1. Kuesioner dapat diberikan secara langsung kepada responden. 2. Disisipkan dalam majalah, tabloid, atau surat kabar. 3. Dikirim melalui pos kepada responden. 4. Dikirimkan secara elektronik melalui email, menggunakan internet dan intranet. Uji coba pertanyaan terstruktur. Apakah wawancara terstruktur di mana pertanyaan diberikan kepada responden dalam ukuran yang telah direncanakan sebelumnya atau kuesioner yang digunakan dalam sebuah survei? Penting untuk mencoba terlebih dahulu instrumen guna memastikan bahwa pertanyaan dipahami oleh responden atau yaitu tidak ada ambiguitas dalam pertanyaan dan bahwa tidak ada masalah dengan susunan kata atau pengukuran. Uji coba tersebut melibatkan beberapa responden untuk menguji ketepatan pertanyaan dan pemahaman mereka.
Akan menjadi hal baik untuk menilai hasil uji coba tersebut dan memperoleh informasi tambahan dari beberapa partisipan atau yang berperan sebagai kelompok fokus mengenai reaksi umum mereka terhadap kuesioner dan bagaimana perasaan mereka setelah menyelesaikan instrumen tersebut. Desain survei dan kuesioner elektronik. Survei kuesioner elektronik mudah didesain dan diberikan. Sistem desain survei elektronik, misalnya The Survey System, Keypoint, Survey Code, StatPack, Survey Monkey, Survey Pro, yang mempermudah dalam mempersiapkan dan memberikan kuesioner terutama efektif untuk penelitian pemasaran. Sistem seperti itu biasanya termasuk serangkaian program yang memungkinkan pengguna untuk mendesain kuesioner yang rumit, mengkomputerisasi proses pengumpulan data, mengecek kesalahan sintaksis atau logika dalam pengkodean, dan menganalisis data yang dikumpulkan. Akan dihasilkan data yang lebih reliabel karena responden dapat terus dan mudah mengubah respon, serta beragam stimulus pada layar dan langsung diberikan untuk mempertahankan minat responden. Dimensi survei internasional. Sejauh ini, kita telah membahas pembuatan instrumen untuk memperoleh respon dari subjek di suatu negara. Ketika data dikumpulkan melalui kuesioner dan terkadang melalui wawancara, seseorang harus memperhatikan instrumen pengukuran dan bagaimana data dikumpulkan. Selain harus peka terhadap perbedaan budaya dalam menggunakan istilah tertentu, survei juga sebaiknya disesuaikan dengan budaya yang berbeda sebagaimana akan dibahas pada slide berikutnya. Yang pertama yaitu persoalan tertentu dalam instrumen untuk penelitian lintas budaya. Persoalan tertentu perlu diperhatikan ketika mendesain instrumen untuk mengumpulkan data dari berbagai negara. Karena setiap negara memiliki bahasa yang berbeda, penting untuk memastikan bahwa penerjemahan instrumen ke dalam bahasa lokal secara akurat sesuai dengan bahasa asli. Untuk tujuan tersebut, pertama-tama instrumen perlu diterjemahkan oleh ahli lokal. Misalnya, survei dilakukan antara Jepang dan Amerika Serikat, dan peneliti berkebangsaan Amerika Serikat, maka pertama-tama harus diterjemahkan dari bahasa Inggris, kemudian ke bahasa Jepang. Kemudian, penerjemah lain menerjemahkannya kembali ke bahasa Inggris. Penerjemahan kembali ini untuk memastikan kesepadanan kosakata. Kesepadanan ungkapan atau idiomatik juga dapat menjadi sebuah persoalan, karena beberapa ungkapan yang khas atau idiom pada suatu bahasa sangat sulit untuk diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Kesepadanan konseptual, di mana arti kata-kata tertentu dapat berbeda dalam budaya yang berbeda, merupakan persoalan lain yang harus diperhatikan. Yang kedua, persoalan dalam pengumpulan data. Terdapat 3 persoalan penting dalam pengumpulan data lintas budaya, yaitu kesepadanan respon, pemilihan waktu pengumpulan data, dan status orang yang mengumpulkan data. Kesepadanan respon dipastikan dengan mengadopsi prosedur pengumpulan data yang seragam dalam budaya yang berbeda. Pemilihan waktu pengumpulan data lintas budaya juga penting untuk perbandingan lintas budaya. Pengumpulan data harus diselesaikan dalam jangka waktu yang dapat diterima di berbagai lintas budaya, misalnya 3-4 bulan. Kemudian peneliti harus peka terhadap nuansa budaya tersebut ketika melakukan penelitian lintas budaya. Penting untuk berkolaborasi dengan peneliti lokal selama membuat dan memberikan instrumen penelitian, khususnya jika bahasa dan adat istiadat responden berbeda. Selanjutnya, tinjauan kelebihan dan kekurangan berbagai metode pengumpulan data. 1. Wawancara tatap muka atau face-to-face interview, yaitu proses menyediakan banyak data, memberikan kesempatan untuk membangun hubungan dengan orang yang diwawancara, serta membantu mengeksplorasi dan memahami persoalan yang sulit. 2. Wawancara melalui telepon atau telepon interview, yaitu membantu menghubungi subjek yang tersebar di berbagai daerah geografis dan memperoleh respon langsung dari mereka. 3. Studi observasional, yaitu membantu memahami persoalan yang rumit melalui observasi langsung. Kemudian, jika memungkinkan dapat mengajukan pertanyaan mengenai klarifikasi tentang persoalan tertentu. 4. Kuesioner melalui surat dan juga kuesioner elektronik. Selanjutnya, yaitu berbagai metode pengumpulan data.
Dalam pengumpulan data melalui berbagai metode dan dari berbagai sumber akan menambah keketatan penelitian. Misalnya, jika respon yang diperoleh melalui wawancara, kuesioner, dan observasi sangat berkaitan antara satu dengan yang lain, maka akan didapatkan lebih banyak keyakinan mengenai ketepatan data yang dikumpulkan. Jika pertanyaan yang sama mendapatkan jawaban berbeda dalam kuesioner dan selama wawancara, maka ketidakyakinan pun muncul dan akan cenderung membuang-buang data. Penelitian yang baik memerlukan pengumpulan data dari berbagai sumber dan melalui beragam metode pengumpulan data. Meskipun demikian, penelitian semacam itu akan lebih mahal dan memakan banyak waktu. Implikasi manajerial. Sebagai manajer akan dapat membedakan antara pertanyaan yang baik dan buruk yang dipakai dalam survei dengan kepekaan pada perbedaan budaya. Tidak hanya dalam penyusunan skala, tetapi juga dalam membuat seluruh instrumen survei dan dalam pengumpulan data. Etika dalam pengumpulan data. Etika dan peneliti. 1. Memperlakukan informasi yang diberikan responden sebagai hal yang sangat rahasia dan menjaga privasi responden merupakan salah satu tanggung jawab peneliti. 2. Peneliti tidak boleh mengungkapkan hal yang tidak benar mengenai sifat penelitian kepada subjek, terutama dalam eksperimen laboratorium, dan tujuan penelitian harus dijelaskan. 3. Informasi pribadi atau yang mengganggu sebaiknya tidak ditanyakan. Jika hal tersebut mutlak diperlukan untuk penelitian, hal tersebut harus diungkapkan dengan kepekaan yang tinggi terhadap responden dan memberikan alasan yang spesifik. 4. Apapun sifat metode pengumpulan data, harga diri dan kehormatan subjek tidak boleh dilanggar. 5. Tidak memaksa siapapun untuk merespon survei dan jika seseorang tidak ingin memanfaatkan kesempatan untuk beradaptasi, keinginan tersebut harus dihormati. 6. Pengamat non-partisipan harus sedapat mungkin tidak mengganggu. 7. Dalam studi lab, subjek harus diberitahu sebenarnya mengenai alasan eksperimen setelah mereka berpartisipasi dalam studi tersebut. 8. Subjek tidak boleh dihadapkan pada situasi yang mengancam fisik dan mental mereka. 9. Tidak boleh ada kesalahan dalam interpretasi atau distorsi dalam melaporkan data yang dikumpulkan selama studi. Perilaku etis responden. 1. Subjek setelah menggunakan pilihan untuk berpartisipasi dalam studi harus bekerja sama sepenuhnya dalam tugas yang diberikan. 2. Responden juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan respon dengan benar dan jujur. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.